إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita hormati segenap jajaran direksi, staf maupun karyawan, moderator dan travel, dan rekan sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillah di Jumat yang penuh berkah ini kita dapat kembali bertemu dalam rangka kajian Jumat pagi. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini Allah jadikan asbab turunkan keberkahan kita sekalian, khususnya untuk moderator, travel dan keluarga besar, sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia, Allah pertemukan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rekan sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana pagi hari ini kita akan bahas hadis yang ke-29 tentang pintu-pintu kebaikan. Kita tahu bahwasanya surga itu banyak pintunya. Ada berapa pintu surga? 8. Ada 8. Pintu neraka? Ada 7. Jadi banyakkan mana? Pintu surga atau pintu neraka? Pintu surga banyak. Tapi kenapa orang lebih memilih pintu? Itu jadi masalah. Ya. Bahkan Allah katakan likul lijuz'im maksud. Jadi setiap pintu itu punya sub-sub pintu lagi. Jadi banyak sekali. Makanya masuk surga itu gampang apa susah? Masuk surga itu gampang apa susah? Gampang. Pokoknya selama kita masih berpegang kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah ya. Beres sudah. Cuma masalahnya mampir atau enggaknya itu ke neraka itu masalah. Semua orang muslim, semua orang Islam insya Allah akan masuk. Ya. Ya tentunya syarat utamanya kalau kita ingin masuk surga kita harus jadi hamba Allah. Ya. Itu aja kuncinya. Kalau kita masih menghamba kepada Allah, insya Allah surga akan kita. Semakin tinggi penghambaan kita, semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah di surga yang Allah tahu. Ya. Kenapa para nabi, para aulia itu surganya di Jannatul Firdaus? Karena pengabdian mereka kepada Allah sangat tinggi. Dalam aturan dunia saja ya, semakin orang mengabdi, semakin orang punya posisi lebih tinggi. Itu urusan dunia, walaupun urusan dunia itu sifatnya tidak mutlak. Maka di akhirat nanti pun begitu, semakin tinggi pengabdian kita di hadapan Allah selama kita masih hidup, maka semakin tinggi derajat kita. Bahkan bagi orang-orang yang betul-betul mengabdi kepada Allah, ketika dia mati pun masih terus Allah angkat derajatnya. Lewat mana? Ya lewat itu yang 3 hal. Ya, ilmu yutaqawi, waladun salih, ilmu yutaqawi, amal saleh, ya, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Lewat jalur itu terus ya. Dan itu tidak akan bisa diraih kecuali bagi mereka-mereka yang punya pengabdian tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Jadi kalau kita ingin jiwa kita tenang, ya kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbik, balik kepada Allah dalam segala urusan kita. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Radiyah mardiyah, dalam keadaan ridha. Kuncinya di situ, orang yang mengabdi kepada Allah dia harus punya sifat ridha. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, "Man lam yashkur bi ni'amai wa lam yarda bi qada'i khairihi wa syarrihi falyaltamis rabban siwa'i wal yakhruj min tahta samai." Siapa orang yang tidak bersyukur nikmatku, ya, besar atau kecil, wa lam yarda bi qada'i, dan dia tidak ridho terhadap ketentuanku, falyaltamis rabban siwa'i, kata Allah, silakan cari Tuhan selain aku, wal yakhruj min tahta samai, dan keluar dari kolong langit. Artinya kita diusir oleh Allah. Maka sebetulnya rekan sekalian, masuk surga itu kuncinya adalah apa? Kuncinya itu adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kupas satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Mu'adz bin Jabal minta arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahu aku, kabari aku, bi'amalin, dengan satu amalan, yudkhiluni al-jannah, yang mana amalan itu bisa memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan sekaligus dia menjauhkan aku dari amalan itu dari neraka. Jadi Mu'adz bin Jabal pengen nih punya satu amalan yang memudahkan dia masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kan semua orang pengen begitu, betul nggak? Ada nggak di sini yang punya cita-cita masuk neraka? Ada gitu? Ali ada di antara kawan-kawan, nggak apa-apa, semua masuk mencoba-coba, yang lain makan udah biasa tuh, makan pengen pada masuk surga. Saya pengen masuk neraka aja, ada gitu? Jangankan neraka akhirat, neraka dunia aja berat. Ya. Berat apa enggak? Coba aja bakar tangan kita, panas. Itu baru terbakar kulit, apalagi kalau terbakar hati, lebih panas lagi ya. Terbakar kulit panas gak? Tapi gampang diobati. Tapi kalau terbakar hati berat. Dunia itu berat, apalagi akhirat. Oleh sebab itu jangan bermain-main dengan api. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal ini minta dikasih satu tips ya oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kasih tahu saya satu amalan aja yang bisa menjadikan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, laqad sa'altani an 'azimin. Wahai Mu'adz, kau ini bertanya atau minta sesuatu yang luar biasa. Ini adalah perkara yang bukan sembarangan. Pertanyaanmu atau permintaanmu itu adalah permintaan yang luar biasa. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sesungguhnya itu adalah hal yang mudah bagi seseorang yang memang Allah kehendaki dia mudah untuk masuk surga. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu punya amalan andalan, punya satu amalan yang menjadikan dia nanti dekat dengan Allah, bisa mengabdi dengan Allah. Dan seperti kita akan sekalian di sini, tentunya kan punya amalan beda-beda. Memang tiap orang punya kekurangan, tapi di sisi lain tiap orang punya kelebihan. Di antara sahabat Nabi kan ada yang dikasih oleh Allah berupa apa? Kekayaan. Ya, dia menginfakkan hartanya sirra wa alaniyah dalam
tersebut. Sahabat yang kerjanya begitu. Walaupun ada di antara mereka yang hidupnya sangat sederhana tapi kerjanya terus berbagi. Ada yang kerjanya itu rajin puasa. Ada yang kerjanya rajin mendoakan orang lain. Itu antara sahabat tadi. Dan semuanya itu dapat jaminan dari Rasulullah SAW masuk dalam surganya. Maka kita pun begitu, sebagai umat Rasulullah kita punya jalur yang berbeda-beda. Kita punya amalan-amalan yang berbeda-beda yang nantinya menghantarkan kita kepada surganya Allah dan dijauhkan kita dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, "Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an." Kuncinya itu aja sebetulnya. Engkau menyembah Allah, engkau mengabdi kepada Allah dan tidak pernah mempersekutukan Allah. Sudah, itu syarat mutlak itu. Itu pinnya surga itu di situ. Jadi kalau kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita pegang sampai mati, jaminannya surga. Jika nanti di mana tempatnya wallahu a'lam. Itu tergantung kepada hamba kita yang butuh kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana ayat-ayat Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, sebetulnya liya'budun, untuk menyembahku, untuk mengabdi kepada aku. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, bahkan ciptakan iblis, itu satu tugas mereka sebenarnya, untuk menyembah Allah atau mengabdi kepada Allah. Kenapa iblis kemudian dilempar dari rahmat Allah? Karena dia melanggar satu aja. Dia tidak mau tunduk sama Allah, itu doang sebetulnya. Iblis itu kan imamnya para malaikat dulu sebelum dia dikeluarkan dari surga. Sebelum diciptakannya Adam, iblis itu adalah merupakan kana minal jin, dia adalah merupakan dari bangsa jin. Wa fasaqa an amri rabbi, kemudian dia fasik kepada perintah Allah. Ya, subhanallah, makanya rekan-rekan sekalian, kita jaga betul ya, jangan sampai ada keangkuhan, kesombongan yang menghalangkan kita untuk masuk. Dan iblis saja, iblis yang laknatullah alaih, ya gelar, itu masih dikasih kesempatan dia sebelum untuk bertobat. Itulah rahmatnya Allah. Bagaimana cara dia tobat? Ketika dikasih tahu, ternyata iblis nggak bisa memenuhi syarat. Itu apa syaratnya? Engkau sujud di depan kuburannya Nabi Adam. Apa kata iblis? Waktu masih hidup saya nggak mau sujud, karena udah mati. Ini adalah dia Khalidun Muhalladun Binnar. Maka iblis itu kemudian akan dimasukkan ke neraka. Seandainya saja dia mau sujud ketika itu, maka dia akan dimasukkan dari dalam surganya Allah. Makanya siapapun kita, agar-agarnya itu selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara bertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah, dan engkau dirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau bayar zakat, wa tasum Ramadan, dan kemudian kau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahajjal bait, kemudian kau berhaji Baitullah. Tsumma qala, kemudian apa lagi? Ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Jadi Rasulullah SAW ingin memberikan satu kebaikan yang ringan untuk dilaksanakan. Nah, tentunya Rasulullah sangat tahu siapa sahabat-sahabat di antara mereka, apa yang menjadi kebiasaan mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW memberikan satu semangat kepada para sahabat, tentunya sahabat itu tahu di mana Rasulullah tahu kebiasaan, kekuatan, kemampuan para sahabat sendiri. Jadi Rasulullah SAW ingin memberitahu kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kau aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan. As-shawmu junnah,
Shaum atau puasa itu adalah tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'a an-nar. Puasa itu adalah junnah itu tameng bagi kita. Dari apa? Ya tentunya dari segala bentuk keburukan, ya. Hawa nafsu, segala kejelekan, itu tamengnya adalah banyak puasa. Itu sebabnya kenapa para nabi sebelum mereka menjadi nabi, ya, dipuasakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah berpuasa, ya, 40 hari. Bahkan kalau kita lihat Nabi Isa alaihissalam itu berpuasa 40 hari 40 malam. 40 hari 40, artinya nggak makan kayak gini. Tapi memang itulah, kalau para nabi itu tidak harus makan mereka, karena mereka cukup makan dari saripati alam. Jadi mereka bisa bertahan hidup. Jadi kalau bahasa sekarang artinya bertapa gitu ya, tafakur. Kalau dalam bahasa para nabi, para shalihin itu mereka melakukan uzlah 40 hari. Nabi pun begitu, dan para nabi, Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya, sebelum mereka diutus menjadi para nabi, para kasih Allah, mereka dipuasakan agar mereka bisa membentengi diri mereka. Jangankan dalam bentuk kesolehan, ya, dalam bentuk kesaktian aja gitu ya. Para dukun itu gak mungkin jadi sakti kalau dia jarang puasa, ya. Dukun yang hebat itu adalah dukun yang rajin puasanya, walaupun tujuannya tentunya lain, ya. Baik. Was-shadaqah tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Dan sedekah, sedekah itu dapat mematikan atau menghancurkan, menghilangkan al-khati'ah, yaitu segala bentuk kejelekan. Sebagaimana api itu akan apabila disiram oleh air, maka dia akan mati. Itulah Rasulullah SAW menggambarkan. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah, dihilangkan oleh Allah dari catatan kita, maka perbanyaklah apa? Perbanyak apa? Sedekah. Ya. Jadi semakin orang banyak sedekah, maka akan semakin banyak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa. Wa salatul rajul fi jawfil lail. Begitu juga salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa rabbuka, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka orang-orang yang rajin bangun malam itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Maka rata-rata orang-orang yang sukses itu adalah orang yang rajin bangun malam, tapi bukan buat pipis doang, ya. Bangun malamnya untuk melaksanakan salat tahajud. Salat tahajud itu mau menjadikan seseorang hidupnya mulia. Jadi ketika Allah kata Rasulullah SAW menyebutkan ini, maka paham betul tuh setiap shaum junnah, puasa itu jaga diri. Kemudian as-shadaqah tutupi Allah khati'ah. Yang namanya sedekah itu bisa menghilangkan segala bentuk kejelekan. Kama yudfi'un al-ma' wa salatul rajul fi jawfil lail. Ya. Dan seringlah bangun malam, ya. Sebagaimana para sahabat tatajafa junubuhum 'anil madwan. Bahkan mereka sampai kering ya, apa namanya, dia punya pundak, ya. Saking mereka lebih banyak bangun malam, ya, ketimbang tidur, ya. Kalau kita kan banyak kan tidurnya ketimbang bangun malam, ya. Kemudian Rasulullah SAW menguraikan lagi, ada ukhbiruka bi ra'sil umur, ada ukhbiruka, maukah engkau aku beritahu wahai Mu'adz bi ra'sil amri, dengan pokoknya urusan, wa amudihi,
dan tiangnya urusan itu, wa dirwat sanamihi, dan puncak daripada permasalahan itu. Apa kata Mu'adz? Qultu bala ya Nabi Allah, tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lisannya. Kemudian dipegang lisannya. Ya. Jadi kalau kita ingin baik semua itu, ya, baik kita rajin sholat kita kemudian kita rajin bersedekah, kemudian juga agama kita, Islam kita menjadi baik, maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau kasih tahu agar supaya engkau terjaga dari hal-hal yang tidak baik dan Islam menjadi tambah baik. Dan tentunya ketika Rasulullah SAW memberitahu ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, tentunya buat kita semua selaku umat Rasulullah SAW. Fa'akhadha bilisanihi, kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan lisannya, wa qala, dan berkata, kuf 'alaika hadza, jaga lisanmu. Ya, jaga lisan. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallam bih, apakah kita akan dihisab, nanti akan dipertanyakan dengan apa yang kita katakan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Thaqilat ummuk ya Mu'adz, wahal yukabbun nas bin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaid al-sinatihim. Tahukah engkau wahai Mu'adz, sesungguhnya orang itu banyak dimasukkan ke dalam neraka, dalam keadaan dia tersungkur. Itu gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian, kita kadang-kadang paling berat, ya, paling berat menjaga lisan. Entah itu laki atau perempuan. Karena banyak, mohon maaf ya, sebetulnya orang sampai akhirnya saling membunuh, saling membenci, itu kan awalnya dari lisan, ya. Dari lisan, dari perkataan. Ada sebagian orang yang kadang-kadang senang dicandain, ya. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang nggak bisa dicandain. Dia senang nyindir orang tapi nggak senang. Akhirnya apa? Terjadi salah paham dan akhirnya terjadi macam-macamnya. Makanya dari itu, rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin baik, maka jagalah hal-hal yang tidak penting. Ketika kita akan berkata sesuatu, dia tersinggung banget. Mungkin kita bisa bicara kepada seseorang, dia santai-santai saja, tapi ada orang yang tidak bisa begitu. Makanya ketika kita akan bicara, jaga dulu lisan. Ini kira-kira tersinggung enggak? Ya. Kalau nggak singgung, katakan apa? Sebagai salah satu ungkapan bagaimana kita saling menjaga apa namanya perasaan. Kan ada kalanya kita dapati orang yang suka ngobrol, tapi ada juga orang yang ketika diajak ngobrol dia tidak nyaman. Ada nggak gitu? Ada nggak? Ada. Maka itu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sering ngobrol, ya ngobrollah sewajarnya. Ya, tapi tetap jaga etika. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Jadi intinya, rekan-rekan sekalian, di dalam Islam itu, kata Rasulullah SAW, raqsul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dirwat sanamil jihad. Jadi kunci dari segala umur dan segala urusan kita adalah agama kita, ya, yang mana tiangnya adalah salat, kemudian dirwatu sanamihi al-jihad. Jadi inti dari yang tertinggi dari Islam itu adalah jihad. Qala ana akhbirukum bimala kita kulli pada bana ya Rasulullah fakhudh bilisan. Tapi dari semua urusan agama kita itu adanya di mana? Ujung-ujungnya di lisan kita. Oleh sebab itu jagalah lisan kita. Manfaatkan lisan kita dalam berzikir kepada Allah. Manfaatkan lisan kita dalam melakukan kebaikan. Manfaatkan lisan kita untuk
meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda orang itu Islam yang sudah baik adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Ya, banyakkan hal-hal yang tidak manfaat itu kita lakukan dengan lisan kita. Tapi kalau dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, mana yang lebih banyak menggunakan lisan ini? Perempuan. Kenapa? Kenapa? Jadi itu menjadi sebab juga kenapa di neraka itu 2/3 adalah perempuan. Makanya jangan heran kalau orang perempuan itu nangis yang dipegang apanya? Orang perempuan tuh kalau lagi nangis yang dipegang mulutnya pasti kan. Ya, beda dengan laki-laki, pasti yang dipegang itu apa kalau lagi nangis? Matanya, karena memang maksiatnya laki-laki banyak di mata, kalau maksiatnya perempuan banyak di mulut. Tapi ternyata maksiat mata maksiat mulut jauh lebih bahaya ketimbang maksiat mata. Buktinya apa? Buktinya apa? Yang banyak di neraka itu perempuan. Kata Nabi kan apa penyebabnya? Yang furnal ashirah, karena perempuan itu kurang bisa mensyukuri terhadap kebaikan laki-lakinya. Dari apa? Dari ketahuan dari mana? Dari mana? Dari mulutnya. Laki udah baik banget, tapi begitu ada kesalahan sedikit aja, udah pahit. Jadi ulang-ulang. Kalau orang perempuan kan begitu, ya kan? Orang perempuan itu kalau dia nggak senang sesuatu nggak cukup sekali, betul begitu? Betul banget? Harus diulang-ulang. Iya udah, tapi diulang lagi, itulah perempuan. Maka disitulah yang menyebabkan banyak di neraka. Makanya wanita-wanita solehah itu adalah wanita yang luar biasa. Dia yang lebih banyak menggunakan lisan itu berzikir kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah itu seorang wanita sufi, dan dia punya maqam mahabbah. Dia bisa dekat kepada Allah, jadi wali Allah dari kalangan wanita. Karena apa? Lisannya dia tidak pernah gunakan kecuali untuk menyebut nama Allah. Kenapa? Cintanya kepada Allah sangat tinggi. Orang semakin cinta maka semakin banyak dia sebut itu yang dicintai. Kalau kita cinta uang, pasti yang dibicarakan uang dulu. Kita cinta jabatan, pasti jabatan yang kita cinta seorang, pasti orang itu yang akan terlalu banyak. Maka ketika dia sudah mencintai Allah, maka yang disebut adalah Allah, Rasulullah, Allah Rasulullah. Jadi ketahuan kecintaan kita di mana? Yang banyak yang kita bicarakan di antara kawan-kawan laki-laki ya. Pastinya kalau dia cinta mancing, pasti tiap hari ketemu temannya yang dibicarain mancing lagi kan. Kalau dia cinta bola, maka yang dibicarakan tiap hari bola dan bola. Kalau dia cinta mancing, itu kan apa yang dicintai maka itu yang akan sering disebut. Oleh sebab itu kalau kita ingin menjaga lisan kita dekat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalau banyaklah berzikir kepada Allah dengan lisan, dan perbanyaklah dengan bersalat kepada baginda Rasulnya. Itulah yang akan nanti bisa menjadikan kita selamat lisan kita. Sehingga dengan sendirinya kalau kita sering berzikir kepada Allah, kita melakukan kesalahan dengan istighfar. Kita merasakan satu hari ini beristirja, astagfirullah, innalillah. Itu selalu gitu. Jadi beruntunglah bagi mereka-mereka yang ketika dikagetkan dengan sesuatu berita yang tidak baik atau yang terjadi adalah innalillah atau nama-nama Allah disebut, maka insya Allah termasuk orang-orang yang selalu diingat oleh Allah. Amin ya rabbal. Maka biasakan dari sekarang. Jadi hadis ini pada intinya adalah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga itu sangat banyak. Tinggal kita mau ngambil jalur mana. Tekuni satu pintu itu, maka insya Allah yang lainnya akan ikut. Seperti kalau kita menghafal nama-nama Allah ada 99 kan? Berat gak kira-kira? Kalau cuma menghafalnya doang gak berat, tapi mengamalkannya itu dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, berat. Kalau kita menyifati diri kita dengan segala sifat berat, tapi ambil salah satu. Apa yang awal Ar-Rahman, atau yang akhir itu As-Sabur dengan sifat sabar kita, atau As-Syakur dengan sifat syukur kita. Semuanya kan lain. Ambil salah satu. Pasti dalam diri kita itu ada potensi itu. Sebagaimana amalan tadi, ya, Mu'adz bin Jabal kita kasih tahu, tapi Rasulullah merampaikan sekian banyak. Artinya Rasulullah ngasih tahu karena Mu'adz bin Jabal ini salah satu
Katimi Rasulillah, dia adalah orang yang memegang rahasia. Makanya tadi apa tuh bahasa terakhir Rasulullah pesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, hati-hati di saatmu ya. Karena dia adalah sahabat Nabi yang banyak memegang rahasia Rasulullah. Jadi Rasulullah pesan terakhir itu yang menohok kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal, karena dia adalah katimus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu rekan-rekan sekalian, sebagaimana amalan surga itu juga memudahkan kita masuk surga, amalan neraka juga begitu. Kalau kita membiasakan satu amalan neraka yang kita anggap ringan, akhirnya apa? Jadi besar ya. Jadi besar. Makanya dari sekarang, ketika Rasulullah mengatakan begitu, Allah akan memudahkan kita masuk surga kalau Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki mudah masuk surga? Mereka-mereka yang memang betul-betul mengabdi kepada Allah, tunduk kepada Allah secara utuh, secara totalitas. Oleh sebab itu, rekan-rekan usikum wa nafsi bittaqwallah, mari kita bangun rasa pengabdian kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan dan menghantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.